Sobat Autores, kembali lagi di kanal Autores. Sekarang gue masih sama UJ. Sama UJ kembali, lupa maskernya. Masih pakai masker. Mentang-mentang PSBB, padahal kan kita sudah social distancing ya. Ada 2,5 lengan di sini. Lengan apa? Kita terakhir syuting kapan, J? Terakhir syuting yang naik apa yang nggak naik? Yang nggak naik. Yang nggak naik di Monas. Woi, kita terakhir kali syuting di Monas. Kita pernah bikin review sedikit Formula E. Tapi Udah bikin, udah hampir diedit, belum publish, udah ditunda balapannya ya. ya bagus lah ditunda. Iya. Karena rasa sih Jakarta nggak siap sih. Iya. Nah, itu opini aja sih. ini kita syuting tanggal 2 Juni. Seharusnya ini kita udah mulai bahas sirkuit Formula E ya. Udah mulai persiapan live lah sengaja di sana ya. Itu balapnya tanggal berapa dah gue juga Tanggal 6 Juni. Oh bener lagi harusnya. Bentar lagi harusnya minggu ini kita udah live nih kita nih. Jadi sampai lupa karena pandemi ini. Iya, tapi yang batal itu bukan cuma Formula E. Tapi ada MotoGP, ada WSBK. WSBK satu seri berjalan ya? Ya pokoknya semua balapan MotoGP, internasional lah. F1 malah udah sampai Australia, udah mau FP1, bubar semua. Bubar. Karena Ada yang batuk. Ada yang batuk. Karena ada yang batuk. Batuk. Jadi nggak bisa dilanjutin balapannya. Oke, jadi kita akan bahas seberapa besar sih kerugian yang ada di F1 selama pandemi ini. Jadi, sejak bulan Maret itu sampai sekarang tuh F1 udah mulai banyak kerugian besar. Ya akhirnya ya cukup berdampak dari hal finansial, dari hal pendapatan tim, sampai ke kontrak tim pun, kontrak pembalap pun juga berpengaruh. Ini mungkin kayak berapa tuh Williams ya? Kalau paling terbaru adalah di tim legendaris Williams ya. Williams. Jadi dia akhirnya menyerah. Tapi emang Williams ini nggak serta-merta bisa disalahkan karena corona full sih sebenarnya. Williams ini udah bermasalah sekitar 15 tahun. Kalau misalnya udah bermasalah. Dan terakhir dia sama BMW tahun 2005 itu. 2005 itu sebenarnya dia tuh udah bermasalah finansial karena setelah itu dia nggak dapat supplier mesin yang oke. Jadi dia di podium akhirnya jarang, kesorot TV jarang. Sponsor-sponsor besar akhirnya juga pada pergi dan dia akhirnya juga nggak bisa mengontrak pembalap bagus kan. Padahal kalau bisa dibilang kayak 5 tahun terakhir misalnya, Williams tuh sebelumnya mungkin diperkuat oleh pembalap yang oke gitu. Ya kelas 2 lah ya, kelas 2-nya Mercedes lah ya. Enggak, iya kelas 2 Mercedes masih Valtteri Bottas dan Felipe Massa. Itu dia masih oke, tapi setelah itu dia udah pay driver. Sebenarnya pay drivernya Williams itu udah agak lama sih. Sebelumnya itu 2011 itu udah Pastor Maldonado. Dari 2012 itu Maldonado sama Bruno Senna lagi. Terus akhirnya kesini dia sempat pakai Bottas, pakai Massa. Mungkin itu finansialnya sempat membaik karena dia sponsor utama itu Martini. Dan dia itu dapat mesin Mercedes juga yang kompetitif juga. Martini cabut. Akhirnya mereka jadi paid driver lagi kan. Dia pertama pakai Lance Stroll tahun 2017 ya kalau nggak salah. 17. Sebelum dia Lance Stroll, tapi Lance Stroll itu sempat bikin surprise di tahun 2017 atau 18 yang dia podium di Azerbaijan. Tapi akhirnya Lance Stroll cabut. 2019 kemarin dia babak belur kan akhirnya. Dia pakai pembalapnya sebenarnya oke. Notabene juara dunia F2 dan Robert Kubica. Kubica ya dia emang comeback setelah sekian 8 tahun nggak di F1. Tapi comeback dengan mobil yang speknya udah beda jauh, terus mobilnya juga nggak kompetitif dan cuma dapat 1 poin itu hasil paling maksimal lah. Karena Williams sendiri pun karena ya segala macam financial problem, dia nggak bisa bikin mobil yang bagus ya. Akhirnya 2020 ini musim belum berjalan satu seri pun akhirnya ya sponsornya cabut ya kan. Rocket itu cabut. Belum tahun ini ya, harusnya habis selesai malah udah gue cabut. Tapi baru sponsornya doang. Karena ngeluarin duit mulu kan. Ya, tapi dia terakhir kan. Infonya itu Williams itu dia akhirnya minjam pinjaman sekitar yang tenggatnya itu update kalau nggak salah itu tahun 2022 atau 2023. Tapi jaminannya itu juga besar. Jadi kayak markasnya Williams itu jadi jaminan. Terus koleksi mobil-mobil legendarisnya yang pernah dipakai Nigel Mansell, Alain Prost, Ayrton Senna itu jadi jaminan. Jual semua? Enggak, masih jadi jaminan, belum dijual. Jadi sampai akhirnya Rich Energy tuh pengen jadi sponsor. Rich Energy lupain aja lah. Rich Energy tuh kayak omong kosong lah dia. Dia di Haas aja dia nggak full kan? Nggak full dan nggak bayar itu. Iya, udah goro-goro pengen ngalahin Red Bull segala macam. Ya, tapi ujung-ujungnya malah cabut-cabut juga. Tapi kita lihat aja sih, ini kan musim udah mau berjalan dan Williams pun kayaknya dia berharap dapat investor baru. Sebenarnya pembalap Williams yang Jules Latifi ini bapaknya orang kaya. Jadi dia sebenarnya bisa dapat sponsor dari, kalau nggak salah bapaknya Jules ini, Nicolas Latifi ini dia salah satu penjamin
kalau Williams ini bakal bisa bertahan sampai 2023. Artinya itu Williams tuh bisa pakai, bukan bisa sih, Williams tuh harus pakai Latifi sampai tahun 2023, tapi kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Oke. Lu apal banget ya, nyontek lu ya? Oh enggak, ini belum tuh. Oh, belum. Ini masih kerja, ini kerjaan tips motor Bang. Masih di draft. Apal aja. Ini masih di draft kerjaan tips motor. Ya boleh laptop ini dia. Ya, terus apa lagi nih? Jadi selain Williams itu akhirnya mengalami kerugian, kan akhirnya juga beberapa jadwal F1 itu akhirnya terganggu. Ya. Kayak yang awal tuh di Abu Dhabi batal, Cina batal. Abu Dhabi belum. Abu Dhabi batal apa enggak ya? Oh, Bahrain tunda. Bahrain batal. Pindah, akhirnya banyak spekulasi segala macem. Ini baru nyontek dah. Yang cancel. Asal aja cancel aja. Australia cancel pasti. Tapi ini ada catatannya, Australia itu masih tetap pengen nyelenggarain F1 tahun ini, biarpun agak mustahil. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, Australia itu dulu banget itu sebelum tahun 96, dia bukan opening round malah, dia tuh malah last round. Mungkin dia bakal jadi last round kembali tahun ini. Jadi waktu itu terakhir F1 Australia jadi closing itu tahun 95 di sirkuit Adelaide. Sebelum dia pindah ke Melbourne dan dia jadi opening terus. Lanjut. Yang ditunda dulu deh, Bahrain tunda. Kayaknya sih nggak jadi. Tapi duit Cina pasti batal ya? Cina postpone malah. Masih postpone? Postpone. Dengan malah sumber dari segala macam kerusuhan ini dia postpone? Postpone doang. Bisa-bisa dia bilang postpone nih? Ini postpone ini. Vietnam. Postpone. Harusnya kita sudah di Ho Chi Minh. Oh, Ho Chi Minh. Hanoi. Ho Chi Minh mana ya? Ho Chi Minh mana ya? Ya sama sebenarnya sih. Sama ya? Tapi yang menarik ini kalau di Hanoi ini mungkin berjalan dengan penonton tapi warga lokal doang. Oh iya. Warga asing nggak boleh. Di luar negeri nggak boleh lah ya? Nggak boleh. Karena kebijakan politiknya dia juga beda kan. Ya kita kelarin dulu yang batal nih. Oke. Yang batal tuh Belanda. Oke. Zandvoort. Sirkuit baru. Udah dihitung. Sirkuit lama diperbarui. Cancel lagi Monaco udah pasti. Monaco pasti batal. Prancis juga batal. Masih batal Paul Ricard. Nah, Paul Ricard sih sebenarnya dari dulu pengennya sih nggak usah ada aja. Bosan sirkuitnya, ribet nontonnya. Sirkuitnya orang mata silinder bingung tuh. Iya. Muter-muter. Dia tuh ada puluhan konfigurasi tuh. Iya. Karena bisa dibikin lebih pendek, lebih setengah, agak panjang banget. Yang postpone lagi di Catalunya tuh masih postpone. Katanya postpone ya? Postpone doang. Belum fix malah. Berarti yang resmi itu baru Austria sama Silverstone? Ya itu nanti kita bahas dulu. Baku postpone. Mungkin di sono enak negaranya. Jalan bisa tutup seenaknya kayak di sini. Iya. Kanada pun masih postpone. Kanada Montreal postpone. Kalau sama Austin ya, postpone? Austin masih fix. Kalau Amerika ini emang agak aneh. NASCAR udah jalan berapa race ini? Udah 4 race. Nggak ada penonton, pembalap pakai masker di wawancara. Jadi kadang ada yang pakai maskernya bentuk mulut gitu. Tapi itu mungkin bisa dicontoh F1. Jadi misalnya post race wawancaranya itu dia kayak pakai tongsis gitu loh. Oh iya. Nanti kita masukin aja gambarnya segala macam. Jadi NASCAR itu udah jalan dan minggu ini kita syuting itu tanggal 2. Jadi dia Sabtu minggu ini tanggal 6 tuh IndyCar juga jalan. Oh ya. Nah, yang bakal race sejauh ini Austria, Inggris. Oke. Itu dua-duanya Juli ya, Australia sama Inggris. Iya, Australia semua Juli, Eropa Juli semuanya. Hungaroring. Hungaria 2 Agustus. Spa Frankfurt tanggal 30, tapi Spa ini nunggu keputusan pemerintahnya dia. Monza 6 September. Italia ini sebenarnya agak gariskan sih. Iya, Italia gariskan. Karena di Eropa sendiri Italia itu kan salah satu yang terbanyak. Iya. MotoGP batal semua ya. Tapi uniknya di Italia, kemarin gue baca di beberapa artikel, Italia itu bilang dia akan ada 1 minggu antara F1 Italia sama MotoGP misalnya itu barengan. Di pekan yang sama. Cuma MotoGP Misano akan diperbolehkan beberapa penonton, sedangkan F1 Italia tidak akan diperbolehkan ada penonton. Loh, kenapa begitu? Nah, nggak tahu itu karena mungkin ada perjanjian atau gimana. Pokoknya Misano itu masih diperbolehkan ada beberapa penonton lah. Tapi untuk tifosi Ferrari itu malah tidak diperbolehkan. Kok bisa rusuh Ferrari itu? Nah, itu dia segitu banyak masanya Ferrari, pasti akan ada sedikit, mungkin ada konflik di Monza sendiri sih. Terus lanjut nih, September itu ada Monza tanggal 6, Singapura tanggal 20, Rusia tanggal 27. Oh, Sochi terakhir. Rusia gue nggak terlalu tahu sih kondisi negaranya bagaimana ya. Iya. Cuma mungkin ya aman-aman. Suzuka di sini 11 Oktober. MotoGP baru minggu ini diumumin batal di Motegi. Nah, mungkin Suzuka bisa jadi batal juga. Bisa. Karena kan pemerintah Jepang kan sama akan memutuskan hal yang sama. Tapi ya sejauh ini dia belum batal. Suzuka masih postpone sih.
25 Oktober Texas. Austin. Habis itu dia Interlagos nggak? November ke Meksiko. Nah, Terus lanjut lagi November tanggal 15 di Brazil, penutup di Yas Marina. Tapi penutup sama Bahrain. Sama Bahrain enggak? Kata Bahrain itu pindah terakhir. Ya mungkin kayak gitu, Bahrain, terakhir. Australia mungkin bakal Di pindah Timur Tengah terakhir. tuh terakhir pokoknya. Tapi sebenarnya F1 ini kalau gue lihat dia lebih apa ya? Kayak lebih effort buat nerusin balap ketimbang MotoGP. Kayak mungkin F1 mungkin karena tanggung jawab sponsornya banyak, terus ke tim juga mungkin besar, jadi dia kayak agak maksain diri. Tapi sebenarnya pun kalau misalnya digelar di Eropa yang mungkin negara-negara aman mungkin bisa karena digelar tanpa penonton. Dan mungkin satu sirkuit bisa nyelenggarain 2 kali. Rencananya kan ada kayak gitu. Kayak Red Bull Ring nih, Juli itu dia tanggal 5 di seri 1 di Red Bull Ring, tanggal minggu depannya main Red Bull Ring lagi. Konfigurasinya sama. Malah sebelum-sebelumnya itu ada wacana kalau tanggal 19 Juli ini Silverstone. Pertama layoutnya yang bener tuh, yang clockwise. Minggu depannya sirkuitnya dibalik. Tapi kayak gitu nggak mungkin karena di beberapa run off area di Silverstone itu kalau bisa dibalik itu terlalu dekat buat mobil-mobil F1, jadi hal itu kayaknya nggak terlalu mungkin. Tapi kalau misalnya dibuat double header agak lebih mungkin kan, karena kalau yang kita lihat di sini nih baru ada 12 seri. Ini kayak 12 seri ini kayak F1 tahun 80 lah, dikit banget gitu kan. Tapi aneh nih kenapa MotoGP Inggris itu di Silverstone juga batal, tapi F1 Inggris di Silverstone tuh malah bisa lanjut. Iya, kayak mungkin lobby. Ada campur tangannya si Mercedes nggak tuh? Enggak. Kan dia markasnya di Inggris juga. Enggak, kalau campur tangan Mercedes sih enggak, tapi mungkin kalau biar tim media dia ngelobi sama pemerintahan Inggris. Dan mungkin apa ya, enggak Mercedes doang yang markasnya di Inggris kan. Red Bull di Inggris, di Milton Keynes. Terus Racing Point di Inggris juga. Terus siapa lagi? Banyak yang markasnya sebenarnya di Inggris, nggak cuma Mercedes doang gitu kan. Oke, itu kan dari segi kalender kita semua akan siap. Bulan Juli ini ramai banget balapan. MotoGP, WSBK, F1 semua mulai Juli rencanakan. Tapi ada beberapa kerugian lain yang akhirnya kita kerugian lain kayak apa ya? Performa pembalap. Harusnya kayak si Latifi pengen gue juara-juaraan di tahun ini. Charles Leclerc gue pengen juara dunia tahun ini. Ya. Akhirnya turun. Sampai akhirnya ke kontrak Sebastian Vettel. Sebastian Vettel itu ingin menunjukkan gue masih bisa nih sama Ferrari. Tapi udah diganti dulu. Tapi malah pensiun. Oh, belum pensiun. Bukan pensiun, cabut dari Ferrari. Iya, cabut dari Ferrari. Tapi kemungkinan sih kayak pensiun. Biasanya pensiun kemungkinan. Dulu kan harusnya kan dia kalau misalnya musim ini nggak ada penundaan, mungkin dia bisa menunjukkan gue masih bisa lebih dari 2 tahun lagi loh di Ferrari minimal. Gitu. Tapi kan sebenarnya dengan hasil tes pramusim yang udah agak lama dan kita nggak tahu sebenarnya performa di race-nya kayak apa, kita juga belum tahu nih performa pembalap tuh sebenarnya kayak apa kan. Performa mobil asli itu kayak bagaimana. Bisa jadi ketika tes terakhir di Barcelona itu ada tim-tim yang sandbagging atau istilah bahasa sini ngapur lah. Balapnya ya gasnya setengah-setengah aja lah gitu kan. Tapi ya pada akhirnya efeknya ke pembalap juga kan. Iya. Kayak kontrak. Sebenarnya tahun 2020 ini salah satu tahun yang krusial di mana beberapa kontrak pembalap habis semua. Iya. Vettel habis. Hamilton, Bottas habis. Ya, sebenarnya Hamilton habis, Bottas habis. Red Bull Racing semua habis. Gasly. Coba kita cek. Siapa? Albon, Fiat. Sama dari Fiat tuh habis semua kontraknya. Jadi makanya, tapi Vettel itu kemungkinan bisa nggak sih balik ke Red Bull? Nggak bisa sih kayaknya. Kenapa nggak bisa? Satu, nggak ada sejarahnya sih sebenarnya. Pembalap yang udah cabut dari Red Bull. Balik Red Bull lagi? Ya kecuali Fiat. Fiat doang kan udah cabut itu kayak udah kayak nggak ada pilihan ketika Red Bull ini menurut gue sendiri mereka tuh kayak kecepatan naikin pembalap junior. Dulu ke Fiat kok nggak salah 18 tahun udah debut. Sebelumnya kayak Alguersuari 19 tahun, Verstappen 17 tahun. Mereka tuh nggak semuanya langsung siap di F1. Akhirnya pembalap akademinya habis. Di F2 juga sebenarnya nggak banyak pembalap didikan Red Bull. Siapa ya yang ada di F2? Jack Doohan paling, itu juga pasti belum siap. Terus kalau dari Hondanya sendiri kayak Yuki Tsunoda, Nobuhiro Matsushita juga mungkin kapasitasnya nggak di Red Bull apa di Toro Rosso, Alfa Tauri gitu kan. Jadi kemungkinan Vettel untuk balik ke Red Bull terbentur sama urusan dia sama Helmut Marko. Tapi yang seru adalah spekulasi kalau Vettel itu akan menuju Mercedes.
Ya, Tim sama Lewis Hamilton. Ya, itu mungkin dan itu lebih mungkin terjadi Itu ketimbang lebih dia terjadi dibanding Red Bull. Red Bull. Nah. Karena mungkin Mercedes kan dari dulu dia pengennya the dream team. Tapi Mercedes harusnya ingat. Dia bisa punya orang, ada wingman kan, ada wingman kan dia. Harusnya ingat juga ada 2 kepala juara dunia di satu tim nggak bakal works, nggak bakal berhasil. Terakhir ada 2 juara dunia di F1 satu tim yang sama itu belum lama. Alonso sama Button di McLaren, tapi itu mobilnya jelek. Raikkonen sama Vettel juga itu kan juara dunia bareng kan? Ya Raikkonen sama Vettel juga. Kalau Raikkonen mungkin dia udah nggak terlalu peduli lah statusnya. Raikkonen Vettel juga juara dunia statusnya. Terus Alonso, Raikkonen itu juga mobilnya jelek juga. Tapi kalau kita tarik lebih ke belakang, kalau 2 juara dunia di mobil yang sama-sama bagus, hasilnya berantakan. Contohnya Senna lawan Prost. Iya. Berantakan timnya. Timnya berantakan, hasil balap bisa berantakan gitu kan. Karena nggak ada yang mau ngalah. Tahun depan yang punya kontrak tuh cuma di Aston Martin. Mungkinan. Ingat Aston Martin yang dibeli sama Racing Point dibeli sama Aston Martin. Bapaknya Lance Stroll. Ya. Oh iya. Itu udah fix pembalapnya. Ferrari juga udah fix. Ferrari sama Sainz. McLaren Ricciardo sama Norris. Red Bull cuma punya Verstappen. Renault cuma punya Ocon. Williams masih sama Russell. Gue tuh sebenarnya kasihan sama Russell. Iya, dia punya bakat. Dia punya punya speed banget. Yo, tuh tes sama Mercedes juga bagus. Tapi dapat tim Williams gitu. Mungkin kalau gue jadi Toto Wolff, ya gue mending duetin Hamilton sama George Russell. Secara mereka akademi. Ya kan Mercedes banget. Russell kan ibaratnya coba di sekolahin kan. Biasanya kalau pembalap yang mesin barter ya, itu kayak barter mesin lah. Lu oke lah mesin gratis, tapi pembalap gua di lu biasanya kayak gitu. Williams tuh udah kayak gitu dari sejak zaman Kazuki Nakajima tahun 2006-2007 lah itu mesinnya Toyota. Dia dapat mesin gratis, tapi pembalap titipannya di situ gitu. Jadi ya sebenarnya masih banyak slot kosong. Terutama Mercedes tuh masih TBA. Kemungkinan masih Hamilton mungkin. Tapi takutnya Hamilton Vettelnya nggak mau agak sedikit, bukannya dia kan udah beberapa tahun terakhir pengen pensiun aja deh, tapi setahun lagi, tambah setahun lagi. Kayaknya sih nggak mungkin sih. Tahun ini diperpanjang kayaknya gue agak ragu deh. Prediksi gue juga kayak pensiun sih. Antara digantikan sama Vettel atau paling mungkin sama George Russell. Iya. George Russell juga punya kans untuk dia, gue kenceng loh, gue bisa loh gitu. George Russell juga masih panjang juga karirnya di F1 kan. Dan dia pun kayaknya jadi wingman-nya Hamilton pun nggak masalah. Ya mungkin di musim pertama nggak masalah, kayak Leclerc di Ferrari ujung-ujungnya dia ngelunjak kan. Kayak Leclerc ya baru setahun pertama Vettel oke lah, lama-lama kok kencengan dia. Ya ngelunjak itu kan. Sebenarnya kayak Verstappen pun di awal di Red Bull juga kayak gitu kan. Dia debut di Red Bull langsung menang ya kan. Ricciardo waktu jadi teammate ya kayak mungkin under pressure juga kan. Sebenarnya enggak, ya itu kita tunggu aja sih keputusan pembalapnya. Kalau di Renault sendiri isu yang berkembang sekarang malah Alonso lagi. Alonso umur udah berapa ya? Udah hampir 40 mungkin. Tapi ya Alonso secara kecepatan dan motivasi dia masih tinggi sih kalau ketimbang Vettel. Tapi Renault pun punya pembalap akademi yang lebih melimpah daripada si Red Bull atau Ferrari sekalipun. Di F2 dia ada pembalap Tiongkok Guan Yu Zhou. Hasilnya bagus. Terus ada Christian Lundgaard. Itu dua-dua dia bersaing tuh. Kemungkinan kalau prediksi gua dan ada selain opsi kayak Alonso dan Bottas yang bersaing ya ini dua nih, Guan Yu Zhou sama Christian Lundgaard. Karena Renault tuh akademinya lebih jalan lah ketimbang tim-tim lain. Ferrari itu nggak terlalu jalan lah. Mick Schumacher mungkin cuma dia harus lebih ngebuktiin di F2. Di F2 juga belum terlalu bagus. Kemarin juga menang cuma sekali doang kan, habis itu sering DNF lah. Terus kayak siapa lagi kalau Ferrari? Siapa Ferrari? Temen timnya Schumacher. Di F2. Oh iya, Robert Schwarzman. Iya. Terus masih ada lagi yang orang Inggris siapa gue lupa namanya. Pokoknya itulah. Jadi sebelum kita menutup, kita cerita dulu nih. Di Red Bull Racing nanti, Red Bull Ring nanti, kira-kira menurut lu gimana prediksi balapan? Prediksi balapan kalau itu balap ya. Kok jadi balap nih? Kalau jadi balap kayaknya yang mendominasi bakal Red Bull. Red Bull 2-3 tahun terakhir dia mungkin nggak terlalu kuat di track lain, tapi kalau misalnya itu home Grand Prix ya dia. Jadi kayak ada motivasi lebih dan kadang ada keberuntungan lebih gitu. Tapi saat Ferrari di sana kan juga tipikal sirkuitnya lurus-lurus banget. Ya karena itu dia. Ferrari kan pasti selalu gua kenceng banget loh di sini. Karena itulah karena musim ini belum ada jalan sama sekali nih. Iya, jadi agak sedikit masih ragu-ragu ya. Hasil tes juga Ferrari di Barcelona kenceng tapi mungkin nggak terlalu
apa ya, gak terlalu konsisten juga. Dan kita juga belum tahu apa, takutnya setelah Vettel ngerasa oh gue udah nggak di Ferrari tahun depan, dia motivasi udah turun. Atau ya mungkin Leclerc sama yang lain kebanyakan main game jadi ngaco balapannya kan. Ya kayak gitu. Kalau menurut gua kemungkinan besar antara Mercedes atau Red Bull lagi. Karena dari lewat sirkuit Red Bull Ring yang banyak trek lurus itu teknologi das itu kan dari yang bannya bisa begitu, itu pasti bisa bikin kenceng banget tuh. Bisa das itu ketika lu narik steering wheel dan tarik begini sekali, chamber apa tuh ban langsung agak sedikit lurus gitu. Ya, dan itu bakal nambah top speed di lurus itu. Iya. Itu Mercedes pasti kuat, tapi Red Bull Ring tuh karena dia karakternya ngalir, nggak terlalu stop and go. Mungkin Red Bull dengan otaknya Adrian Newey yang jenius di sasis itu bisa lebih unggul sebenarnya. Gitu. Gila, mau denger gitu namanya William itu. Karena Red Bull Ring dia kan nggak terlalu stop and go, cuma tikungan satu dia agak naik dikit, ntar lurus panjang, patah kanan, patah kanan lagi gitu lagi. Sebenarnya ya kita lihat aja sih. Tapi prediksi gue ada di antara Hamilton. Siapa satu kira-kira siapa? Satu mungkin masih Hamilton lah. Satu Hamilton. Dua Verstappen. Tiga mungkin bisa ada surprise di McLaren. Kalau Sainz bisa Lando Norris. Tapi menurut gue masih antara Red Bull dan Red Bull dan Mercedes ya. Entah Bottas atau si Albon. Masih Ragunan. Ada selama sih dia? Nggak tahu. Gue ngeliat dia main game masuk tiba-tiba melintir aja. Itu bisa dibahas sendiri nanti di sesi-sesi lain. Oke, ntar kita bahas tentang beberapa pembalap akademi yang aneh. Beberapa akademi yang sedikit skip di video-video selanjutnya. Oke, subscribe, komen, dan like terus Autorest ID. Saya Didit Abdillah dari Tablet Otomotif dan Autorest ID pamit. Saya Aulia Wafik alias UJ dari gridauto.com. Pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye.